Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat bergabung dalam acara rapat perdana pembentukan perusahaan jasa ekspedisi. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Nurul Ihsan sebagai pemandu acara pada rapat hari ini. Pertama-tama, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada rapat sore hari ini. Adapun susunan acara rapat perdana pembentukan perusahaan ekspedisi, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembahasan nama perusahaan, yang ketiga, pemaparan dan penetapan logo, dan yang terakhir adalah penutupan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Perkenankan saya untuk memandu membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Untuk acara selanjutnya, saya persilahkan Ibu Asyifa untuk memimpin rapat. Pada Ibu Asyifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Aisyah dan telah membuka rapat pada sore hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada rapat sore hari ini. Seperti yang telah kita sepakati bahwa perusahaan kita bergerak pada bidang jasa ekspedisi atau perusahaan layanan pengiriman barang, baik itu berupa dokumen maupun paket. Kemudian dalam keberjalanan perusahaan kita akan memanfaatkan teknologi informasi dalam menawarkan jasa. Kemudian perusahaan kita juga menyediakan fitur seperti cek tarif ongkos kirim dan cek resi untuk mengetahui sejauh mana paket dikirim dan kelebihan dari perusahaan kita yaitu berupa penjemputan barang. Kemudian untuk visi dan misi mohon untuk dibacakan Saudari Aisyah. Baik, terima kasih Bu Asyifa. Di sini saya akan membacakan visi misi perusahaan jasa ekspedisi. Yang pertama, visi adalah ekspedisi modern pilihan utama di skala nasional maupun internasional. Kemudian, misinya yang pertama, sebagai solusi tepat ekspedisi modern dengan kemudahan dan jaringan yang luas. Yang kedua, memberikan pelayanan pengiriman yang cepat, tepat, dan sepenuh hati. Dan yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan stakeholder. Baik, itu dia paparan visi misi dari perusahaan kita. Lalu pembahasan yang selanjutnya berkenaan dengan pembentukan perusahaan ekspedisi ini. Terdapat beberapa hal yang harus kita diskusikan agar perusahaan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan bagi perusahaan kita. Maka dari itu, saya persilakan rekan-rekan untuk memberi saran mengenai nama perusahaan yang akan kita gunakan. Izin berpendapat Bu Direktur terkait dengan nama perusahaan. Alangkah lebih baik menggunakan nama dari perusahaan agar lebih mudah dan dikenal masyarakat. Kira-kira seperti itu. Apakah diterima? Apakah ada pendapat lain? Saya Bu izin berpendapat. Saya setuju dengan pendapat dari Saudari Ervin. Kalau namanya itu Adi Express, nama tersebut merupakan nama anggota pembentuk perusahaan sehingga akan mudah diingat siapa pendiri dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas saran yang telah teman-teman semua berikan. Apakah nama perusahaan yang diusulkan oleh Ervin dapat disetujui? Atau adakah yang ingin memberikan saran lain? Sejauh ini saya setuju karena ya seperti pendapat Dewi tadi ya mudah diingat dan
dan gampang saja, tidak terlalu berbelit-belit. Jadi pelanggan nantinya juga gampang untuk mengingatnya. Oke, baik, karena semua setuju, maka kita tetapkan bahwa nama perusahaan kita yaitu AD Express. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai struktur organisasi. Nah, di dalam perusahaan ini saya akan membagi sebanyak 4 divisi, yaitu divisi sekretaris, pemasaran, humas, dan perbekalan. Kemudian untuk formasi jabatan yang pertama, yaitu adalah Kepala Divisi Sekretaris yang akan dijabat oleh Saudari Aisyah Nurul Ihsan. Kemudian Kepala Divisi Pemasaran dijabat oleh Saudara Dimas Cito Yuwono. Kepala Divisi Humas akan dijabat oleh Saudari Dewi Susulawati. Dan yang terakhir adalah Kepala Divisi Perbekalan yang akan dijabat oleh Saudara Ervin Yunato. Bagaimana, apakah ada masukan dari teman-teman? Selanjutnya untuk job description, silakan mohon untuk dibacakan Saudari Aisyah. Baik, untuk job description direktur, yang pertama, memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan. Yang kedua, menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam perusahaan. Yang ketiga, merencanakan, mengembangkan, dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan milik perusahaan. Yang keempat, menyusun dan menetapkan berbagai strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang selanjutnya, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, pemasaran, hingga pengadaan barang. Kemudian, mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan, dan yang terakhir, menjadi perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan. Untuk selanjutnya, job desk sekretaris. Yang pertama, melakukan aktivitas kesekretariatan perusahaan, lalu mengkoordinasikan pengurusan segala bentuk perizinan usaha perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda kegiatan direktur. Yang kelima, memberikan masukan kepada direktur dari aspek hukum yang berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha perusahaan. Selanjutnya, membuat database dan penyimpanan dokumen asli perusahaan. Kemudian mengkomunikasikan kebijakan perusahaan kepada pihak internal perusahaan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan kebijakan perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya, job desk divisi pemasaran. Yang pertama, melakukan perencanaan strategis pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, merencanakan marketing research, yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing, kemudian melakukan perencanaan analisis peluang pasar, lalu melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order, lalu menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran, kemudian melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar, dan yang terakhir, merencanakan pengembangan jaringan pemasaran. Selanjutnya, job desk divisi humas. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya agar diketahui maksud, tujuan, dan kegiatan-kegiatan organisasi. Membantu pimpinan dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Lalu membantu pimpinan mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, serta membantu pimpinan dalam mengembangkan rencana dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat atau public service sebagai bentuk dari komunikasi timbal balik.
Selanjutnya, job desk dari divisi perbekalan. Yang pertama, menentukan sistem perbekalan manajemen yang akan dipakai. Yang kedua, menentukan model transportasi yang akan dipakai untuk proses pengiriman. Yang ketiga, menentukan lokasi pergudangan pada lokasi yang terbaik. Dan yang keempat, menentukan kegiatan operasional gudang. Sekian untuk pembacaan job desk divisi jasa pengiriman. Untuk pembahasannya, terima kasih atas pembacaan job description. Selanjutnya, mengenai logo perusahaan. Terkait dengan logo perusahaan, berikut ini adalah gambaran kasar dari logo yang saya buat. Apakah nantinya ada masukan? Dipersilakan untuk ditayangkan terlebih dahulu. Nah, itu merupakan gambaran kasar dari logo perusahaan kita. Apakah ada masukan? Dipersilakan. Kalau boleh tanya, Bu, yang bagian bawah itu apa ya, Bu? User in happiness, ya, happy. Bisa dijelaskan sedikit terkait logo ini? Oke, baik. Jadi untuk bawah dari logo itu merupakan tagline dari perusahaan kita. User in happiness, yaitu mengantarkan kebahagiaan. Seperti itu, Mas Cito. Kalau boleh memberikan saran terkait logo, Bu. Jadi kan logo yang Ibu berikan seperti ini. Seperti ini. Bentar. Seperti ini. Kalau boleh masukan, mungkin hanya digunakan seperti ini buat logo kita nantinya, agar ya saya lihat punya Ibu kan ini AD ini berdasarkan nama dari perusahaan kita. Lalu kita hanya logonya untuk seperti ini saja biar terlihat lebih simpel aja. Nanti untuk logo fullnya kita bisa menggunakan seperti ini. Hampir sama. Hampir sama, tapi nanti di sini kita beri sentuhan nama perusahaan kita. Express. Seperti ini. Jadi ini tampilan fullnya nanti. Oke, baik. Dari saya seperti ini, mungkin ada masukan atau tambahan. Bagaimana dari divisi lain, apakah ada masukan terkait logo perusahaan kita? Dipersilakan. Izin berpendapat, Bu Direktur. Ya, kalau saya setuju desain dari Saudara Cito, tapi di sini yang saya mau tanyakan tentang warna yang digunakan dalam logo tersebut. Apakah demikian? Atau saya boleh pendapat mungkin di lingkaran tersebut diganti warnanya. Gimana? Bisa diterima? Oh, baik. Bagus sekali masukan dari Mas Ervin mengenai warna dari logonya. Akan kita ganti menjadi warna biru nafis saja ya sepertinya ya. Bagaimana yang lain? Untuk warna biru navy tersebut secara keseluruhan atau mungkin sebagian saja atau gimana? Kalau saya boleh pendapat, mungkin yang biru tersebut ya cuma di lingkaran itu sama di logo di nama AD yang desainnya Saudara Cito tadi, dan logonya itu hitam.
Oke, baik. Terima kasih Mas Ervin. Apakah ada masukan lain dari divisi lain? Divisi Humas bagaimana? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Ervin. Berarti nanti yang ingin saya tanyakan, kita buat logonya itu 2 ya, yang ada tulisan sama yang tidak ada tulisan, cuma gambar aja, begitukah? Iya, jadi untuk logonya, yang logo hanya gambar itu nanti kita letakkan untuk surat menyurat administrasi perusahaan kita. Jadi di dalam surat tersebut tidak perlu menyantumkan logo yang ada namanya. Seperti itu ya. Jadi ini semua divisi setuju dengan logo yang tadi dibuat oleh Cito ya. Kalau ada boleh saran tanya, lain? kalau boleh tanya lagi, apakah tagline dari perusahaan kita ini dihapuskan atau malah nantinya kita dipindahkan nanti dari tagline ini, tidak perlu dicantumkan itu di logo? Bisa diulangi Mas Cito? Tagline-nya tidak perlu dicantumkan? Perlu atau tidak? Atau cuma tagline ini hanya untuk di dalam perusahaan kita internal saja, tidak perlu di up ke logo? Izin berpendapat, kalau menurut saya untuk tagline-nya ini perlu untuk dicantumkan di logo, tapi untuk keputusannya saya kembalikan kepada Ibu Ashifa. Kalau saya sendiri setuju untuk tagline dituliskan di logo yang ada nama perusahaan kita, sehingga masyarakat nanti tahu apa tagline dari perusahaan kita, seperti itu. Apakah disepakati? Baiklah, bisa diterima. Setuju. Bisa diterima. Baik, mohon maaf, barusan ada kendala teknis, laptop saya mati ya. Oke, pembahasan yang selanjutnya mengenai atribut dari perusahaan kita, yaitu berupa seragam yang akan kita bahas pada rapat selanjutnya. Kemudian untuk sore hari ini kita cukupkan saja pembahasan rapat pada kali ini. Kemudian saya kembalikan kepada Saudari Aisyah. Baik, terima kasih Mbak Syifa atas pemaparan rapat pada hari ini. Jadi kesimpulan dari rapat hari ini, nama perusahaan ekspedisi yang kita dirikan adalah Adi Express. Kemudian struktur organisasi juga sudah ditetapkan, direktur utamanya yakni Ibu Ashifa Nida Jamia, sekretaris ialah Aisyah Nur Ihsan, kemudian divisi Humas ada Ibu Dewi Susiolawati, divisi perbekalan ada Evin Yunanto, dan divisi pemasaran ada Bapak Dimas Cito Yuwono. Kemudian untuk logo sendiri juga sudah ditetapkan, dan untuk atribut akan dibahas pada rapat selanjutnya. Sekian, saya kira cukup untuk rapat pada hari ini. Marilah kita tutup rapat pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya cukupkan rapat pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya.
Aku gini bisa sih. Tangan dulu deh. Tadi sing liya malah.